Sekali lagi saya bilang, yang menjadi juara adalah Bahrain. Jadi kan apa ya, analisa saya kan bisa dibilang masuk akal kan. Indonesia itu kalau masuk round 4 pasti lolos Piala Dunia. Three, two, one. Oke, kembali lagi dengan saya Tangkas. Di video ini saya masih ingin membuat Anda semuanya paham bahwa kita akan masuk Piala Dunia. Di dua konten terakhir saya, itu saya membuat konten di mana saya utarakan pendapat saya bahwa saya yakin Indonesia atau timnas kita masuk Piala Dunia. Tapi jelas dengan analisa-analisa yang sudah saya utarakan di sana. Berbagai macam komentar banyak, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ya itu biasa. Dengan padahal saya sudah dengan analisa-analisa yang sudah yang sudah tajam, dan itu memang benar fakta analisa itu. Nah, di konten hari ini ya, saya masih ingin memberikan kalian analisa ya, karena kemarin ada sebuah komentar mengatakan bahwa jangan terlalu takabur bang. Nah, seperti itu. Cina kan kita kalah kemarin di kandang Cina. Nah, itu sebenarnya bagus komentar itu. Bahwa saya akan menggali lagi Cina. Artinya menggali lagi saya pada saat proses kita melawan Cina di kandang Cina kemarin. Nah, jadi analisa saya mengenai pertandingan Cina yang pada saat itu kita kalah 2-1 itu adalah di mana Sintayong pada saat itu melakukan blunder dengan formasinya yang saya pribadi bisa bilang agak amburadul. Bukan agak lagi ya, amburadul begitu. Jadi saya akan mengupas strateginya itu, strategi dasar. Dia tetap memakai 3-4-3. Tapi posisi pemainnya itu diacak. Contoh misalkan di lini belakang itu ada 3 ya. Kelvin Verdong ditaruh di tengah. Terus di samping kanan ada Nathan Choaon. Terus di kiri ada Mesilgers. Yang biasanya itu pemain itu di lini belakang itu biasanya kan Bang Jai di tengah, di kanan ada Rizky Ridho, di kiri ada Justin Hubner, ya kan? Sekarang berbeda. Kelvin di tengah, kanan Nathan, kiri Mesilgers. Nah, kita ke depan sekarang di tengah. Jadi 3-4-3. Sekarang 4 di tengah. 4 di tengah itu yang paling kanan ada Shane Patinama. Shane Patinama itu biasanya main di kiri, di winger kiri, ya, atau wingback kiri. Pada saat lawan Cina kita kalah 2-1, dia ditaruh di winger kanan. Terus ke tengah Ivar Jenner. Oke, Ivar Jenner posisinya masih tetap ya. Yang biasanya dia bersanding dengan Tom Haye. Tapi pada saat lawan Cina kemarin, waktu tempo lalu kita kalah 2-1, tidak. Jadi posisi Tom Haye itu digantikan J. Inces. Bayangkan itu, J. Inces yang seorang central back ditaruh di depan untuk menggantikan Tom Haye. Setelah itu kita ke pinggir winger kiri ya. Itu ada Asnawi Mangku Alam. Asnawi ini biasanya di winger kanan atau wingback kanan. Dia di switch, sepertinya di switch dengan Shane Patinama. Maksudnya saya tidak tahu. Maksudnya dari Sintayong pada saat itu saya tidak tahu apa maksudnya. Ya. Di depan sekarang 3 ya kan? 3, 4, 3. Sekarang 3 di depan. Rafael Strike yang biasa main di tengah, 3 biasanya main ya di tengah. Sekarang ditaruh di kanan.
ya. Terus di tengah ada Orat Mangun. Orat Mangun ini biasanya mainnya di kiri. Nah, di tengah Orat Mangun, di kiri Rafael Strike. Terus di kiri Witan Sulaiman. Jadi di tengah itu dari kiri ke kanan Witan Sulaiman, di tengah Orat Mangun, di kanan Rafael Strike. Jadi dengan posisi pemain yang tidak sesuai atau tidak standarnya, itulah membuat permainan kita tuh kacau pada saat itu. Kacau, dan babak pertama itu kita ketinggalan 2-0. Babak kedua mungkin Sintayong sadar kan, mulai sadar atau gimana saya nggak tahu kan. Babak kedua dirubahlah susunan pemain dan posisi-posisi pemainnya, kembalilah ke standarnya. Jadi Tom Haye masuk, Rizky Ridho masuk menjadi back, Tom Haye di tengah biasa, seperti biasa. Terus Marcelino juga posisinya seperti biasa, dan banyak pergantian lain lagi. Yang pasti pergantian babak kedua itu sudah sesuai, artinya sesuai seperti biasa lah. Nah, pada saat itu kita mencetak gol 1-0. Nah, seandainya itu kalau masuk, atau formasi di babak kedua itu dipakai di babak pertama, dan kita misalnya seandainya mencetak gol 1, kan beda cerita. Dari segi mental kita naik, ya kan, semangat juga pasti membara karena kita unggul 1-0. Pasti udah beda ceritanya kalau kita sampai unggul 1-0 di babak pertama. Nah, dari situlah saya meyakini bahwa seandainya nanti kalau lawan Cina di GBK di Jakarta, dengan memakai formasi yang sesuai standar, ya, arti minimal memakai formasi seperti melawan Bahrain kemarin, itu kemenangan di depan mata. Lihat nanti, asalkan formasinya benar, ya, sesuai standar lah, sesuai biasanya lah Patrick Kluivert untuk saat ini. Itu analisa saya yang pertama. Yang kedua, oke, kita menang lawan Cina, kan pasti ke round 4 dong, karena kita peringkat mungkin 3 atau 4 lah, kemungkinan di 4 lah kita masuk ke round 4 kan. Kita ketemulah peringkat 3 dan 4 di grup A dan B. Itu kemungkinannya ada Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, ada Irak, ya kan, ada 4 itu. Terus di grup C mungkin Arab Saudi mungkin bersama kita timnas, atau mungkin sama Bahrain timnas, ya terserahlah sama siapa, yang pasti kita masuk round 4. Nah, sekarang analisa saya kedua, calon-calon lawan kita yang di grup A dan B, peringkat 3 dan 4, itu kan semuanya itu dari Timur Tengah. Sampai di situ dulu ya. Semua calon peserta di round 4 kecuali timnas adalah Asia Timur Tengah. Oke. Nah, sebelum Januari, artinya di akhir apa di pertengahan 2024 itu, Timur Tengah melakukan membuat turnamen yang di ASEAN itu namanya AFF. Nah, jadi AFF-nya di Timur Tengah. Ya, dia melaksanakan turnamen AFF-nya Timur Tengah lah. Jadi istilah yang biasa kita pakai itu Piala Teluk. Di Piala Teluk itu ada Oman, Qatar, Irak, Arab Saudi, Bahrain, siapa lagi ya, Kuwait, dan siapa lagi lah yang tidak ikut dalam kualifikasi Piala Dunia ini. Yang ikut kan cuma itu aja, Irak, Arab Saudi, Bahrain, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, yang artinya yang akan calon ke round 4. Nah, di Piala Teluk itu, ya, atau di AFF-nya Timur Tengah itu,
Yang menjadi juara adalah Bahrain. Bahrain mengalahkan Oman di partai final dengan skor 2-1. Ya, sekali lagi saya bilang, yang menjadi juara adalah Bahrain yang mengalahkan Oman di final skor 2-1. Oke? Sedangkan di kualifikasi Piala Dunia ini, Bahrain kita kalahkan 1-0 di GBK. Pada saat di Bahrain, kita seri 2-2. Itu pun gara-gara kontroversial dari wasit. Yang ya kita masih ingat lah ya, 90 plus 6 jadinya 99. Oke? Nah, jadi kan apa ya, analisa saya kan bisa dibilang masuk akal kan? Ya, saya lempar pertanyaan itu, masuk akal kan analisa saya itu? Di atas, maka dari itu di atas kertas Indonesia itu kalau masuk round 4 pasti lolos Piala Dunia. Arab kita kalahkan. Itu negara Timur Tengah. Kita kalahkan di GBK 2-0. Waktu main di Arab seri 1-1. Bahrain kita menang di sini 1-0. Di sana 2-2 dengan kontroversi. Ya, jadi Timur Tengah itu siapapun menjadi lawan kita nanti. Jadi kita akan punya lawan 2. Dalam satu grup itu ada 3, ya kan? Kita termasuk 1 Indonesia, 2-nya lagi ini ya siapa aja boleh. Entah itu Kuwait, bukan Kuwait nggak lolos. Entah itu Uni Emirat Arab, Qatar, Oman, ya, Irak. Siapa aja boleh. Kita akan kalahkan itu semua. Dan Indonesia lolos ke Piala Dunia. Oke? Mudah-mudahan Anda paham. Ya, mudah-mudahan Anda percaya dengan analisa saya. Sekian dulu dari saya. Saya Tangkas. Ciao.